Halo, jumpa lagi dengan kami di channel Dokumenkur. Halo, apa kabar Sobat IG? Bagi yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Mari kita sama-sama bangun channel ini agar memberikan manfaat lebih banyak lagi. Tempat belajar dan berbagi ilmu, itulah channel Dokumenkur. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Ini adalah materi untuk tema 9, benda-benda di sekitar kita. Belajar tentang benda yang ada di sekitar kita tentu sangat menarik, bukan? Semua benda yang ada di sekitar kita itu termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu adalah zat tunggal, dan yang kedua itu zat campuran. Zat tunggal itu dapat terdiri atas unsur atau senyawa, sedangkan zat campuran dibedakan menjadi dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh, air jernih, garam, gula, dan emas 24 karat. Oke, selanjutnya, zat tunggal dapat kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu unsur, yang kedua senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diuraikan, artinya tidak dapat dibagi-bagi lagi. Contohnya besi, aluminium, karbon, perak, dan sebagainya. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan secara kimia menjadi dua atau lebih unsur. Contoh dari senyawa kita dapat temukan garam dapur, gula, karbon dioksida, air, dan lain sebagainya. Kita ambil salah satu contoh, misalnya air. Air merupakan substansi kimia yang memiliki rumus H2O yang merupakan molekul air yang tersusun atas dua atom, yaitu hidrogen dengan oksigen. Campuran atau zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Contohnya, air merupakan zat tunggal. Gula juga merupakan zat tunggal. Artinya, air ditambahkan dengan gula itu namanya zat campuran. Contoh lain, misalnya kita mencampur antara air dengan pasir. Artinya di sini sudah terdiri dari dua jenis materi. Materi yang pertama dan materi yang kedua. Nah, dengan demikian itulah contoh dari campuran. Yang perlu kalian ingat, itu ada dua materi atau lebih, baik senyawa ataupun unsur. Zat campuran itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama campuran homogen, yang kedua campuran heterogen. Apa itu campuran homogen dan heterogen? Kita simak sama-sama. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya
tercampur secara sempurna. Nih, ambil contoh misalnya air dengan gula. Air kita ambil sesendok makan gula, kita campurkan ke dalam segelas air, kita aduk tuh sampai rata. Gimana hasilnya teman-teman? Tentu kita akan mendapatkan sebuah air yang rasanya manis, dan kita tidak bisa membedakan lagi mana airnya mana gulanya, karena sudah bersatu, sudah tercampur sempurna. Nah, contoh lain bisa teman-teman praktekkan ya. Campuran yang kedua itu adalah campuran nitrogen. Campuran nitrogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna. Artinya kita masih bisa membedakan, oh ini bahan yang dari A tadi, zat tunggal dari A tadi, oh ini zat yang lain. Kita ambil contoh misalnya papa dari teman-teman kalian minum kopi ya. Kopi, bubuk kopi hitam ketika udah dicampurkan dengan air panas diaduk-aduk, apa yang terjadi? Kopinya tetap saja meninggalkan endapan atau ada di bagian bawah itu. Nah, itu membuktikan kita masih bisa membedakan, oh kopinya di bawah, airnya di atas. Maka kita lebih mudah membedakan serta memahami perbedaan antara campuran homogen dengan campuran heterogen. Mari kita simak ciri-ciri dari campuran. Ciri-ciri campuran heterogen. Yang pertama, percampurannya tidak merata. Seperti kita lihat ada contoh di bawah, percampuran antara minyak dan air. Kita masih sangat mudah membedakan. Oh, minyaknya di atas, airnya di bawah. Contoh sampingnya itu air dengan pasir. Tentunya pasir tentu akan dominan ke bawah, atau seperti ciri yang kedua akan terjadi endapan. Ciri yang ketiga, keruh dan tidak tembus cahaya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri campuran homogen atau larutan. Kenapa di sini homogen bisa juga dikatakan dengan larutan? Karena itu benar-benar terlarut dengan sempurna. Ada pelarut dan zat yang terlarut. Ciri-ciri yang pertama dari campuran homogen yaitu percampurannya akan tercampur merata. Jadi sudah tidak dapat lagi kita membedakan ini zat apa karena semuanya tercampur begitu merata. Yang kedua, campuran jika didiamkan tidak akan terjadi endapan, tidak ada lagi endapan yang ada di bawah. Nah, yang ketiga itu bening dan tembus cahaya. Nah, seperti kita lihat air gula, air garam, air sirup itu masih tembus dengan cahaya. Nah, itu dia ketiga ciri dari campuran heterogen maupun campuran homogen. Larutan atau campuran homogen itu dapat berwujud padat, cair, dan gas. Larutan yang berwujud padat bisa kita temukan pada perpaduan logam atau campuran logam seperti kuningan. Kuningan ini merupakan perpaduan antara seng dengan tembaga. Yang kedua, larutan berwujud cair atau zat cair itu bisa kita temukan dalam larutan gula, larutan garam, ataupun sirup. Dan yang ketiga, larutan dalam wujud gas. Contohnya di dalam sebuah ruangan tentunya ada banyak sekali kandungan gas di dalamnya. Selanjutnya, penjelasan mengenai larutan. Larutan itu sebenarnya itu adalah campuran antara pelarut dengan zat pelarut. Contohnya kita ambil larutan gula. Nah, air itu merupakan zat pelarut, sedangkan gula itu merupakan zat terlarut. Nah, artinya air ditambah dengan gula menjadi larutan. Nah, sering kita sebut dengan larutan gula. Cara untuk memisahkan campuran. Cara yang pertama,
yaitu dengan penyaringan. Penyaringan yaitu merupakan pemisahan campuran yang dilakukan berdasarkan perbedaan ukuran zat yang ada di dalam campuran. Nah, di sini kita bisa akan menemukan misalnya contohnya kita sedang minum teh dengan teh bubuk atau teh tabur, kita nggak akan nyaman kalau kita minum dengan adanya bubuk itu serbuk teh. Contoh yang kedua yaitu dengan pengendapan. Nah, pengendapan di sini merupakan pemisahan campuran yang dilakukan berdasarkan perbedaan massa. Artinya massa di sini berat. Contohnya kita meminum secangkir kopi. Ketika habis diaduk kita langsung minum, kita akan menemukan tuh buliran-buliran kopi. Nah, ketika kita diamkan beberapa menit, tentu bagian kopi-kopi yang berat atau kopi-kopi itu akan mengendap di dasar tangkir. Nah, seperti itu. Untuk cara yang ketiga yaitu dengan penguapan, yaitu pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan zat padat dengan zat cair. Contoh yang ketiga yaitu dengan penguapan. Contohnya kita akan memisahkan antara larutan garam dengan zat cair. Misalnya kita ambil segenggam garam. Nah, garam ini kita sudah campurkan ke dalamnya cair. Yang terjadi cairan ini atau air ini akan rasanya menjadi asin. Ketika dipanaskan, air itu akan menguap, sedangkan kandungan garamnya itu tetap akan tertinggal. Kesimpulan dari campuran yang pertama, campuran tersusun atas 2 atau lebih unsur ataupun senyawa. Campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya ketika perbandingan massa-massa zat penyusunnya tidak tetap. Dan yang terakhir, sifat campuran sama dengan sifat-sifat zat penyusunnya. Oke, selamat belajar.